Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adendum laporan saya kepada Kasetreskrim Polres Pati 1 minggu yang lalu berkaitan dengan korban penelantaran dan pengabaian wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, berkaitan dugaan pelanggaran etika disiplin PNS sesuai dengan adendum yang saya sampaikan barusan. Kemarin saya tembusi di Polsek Tambak Romo, di Polsek Winong, dan terakhir di Polsek Gabus. Saya sampaikan klarifikasi saya sebagai bahan acuan pemecahan insentif tunjangan suami selama 6 tahun yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati. Saya sampaikan kepada Ibu Bendara Gaji Ibu Sukowati Suudi bahwa perceraian sudah menjadi verstech. Maka dengan hormat sesuai dengan permintaan saya kepada kantor dinas, BPKAD, BKD, BKPP, dan sebagainya sesuai ketentuan pemerintah, bahwa gaji seorang PNS itu pokoknya terdiri dari 3 bagian, yaitu sepertiga untuk anak, sepertiga untuk pasangannya, dan sepertiga adalah hak PNS tersebut berkaitan dengan tambahan insentif tunjangan kemahalan lainnya senilai termaktub dalam nomenklatur leger gaji, sehingga perhitungannya tersebut sepenuhnya ditunggu perhitungan oleh pemerintah. Dengan ini mohon surat permintaan saya ini ditanggapi karena sudah saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Kapolresta Pati pada tanggal 6 Januari 2025 dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan laporan Saudara Solihul Hadi alias Didik sehubungan dengan hal tersebut, yaitu soal nomenklatur Leidik 205 bulan 1 2025, yaitu pasal 277 KUH Pidana yang telah diterima dan ditindaklanjuti Tipidum Satreskrim Polres Pati konsorsium dengan Bapak Aibtu M dan Brigadir AS. Adendum klarifikasi Saudara Solihul Hadi terkait dengan permasalahan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo melalui klarifikasi tertutup, yaitu class action berkaitan dengan perkara akuo tersebut dapat kami terangkan bahwa Saudari IWW terbukti telah melakukan kecurangan atau pelanggaran jabatan etika susila PPPNS dan maladministratif yang dilakukan secara bertahun-tahun sehingga menghambat kemajuan orang lain. Bahwa sesuai pasal 374, 378 dalam menyampaikan laporan ini, Saudara Solihul Hadi sudah melaporkan kepada Polresta Pati, Polda Jawa Tengah, dan Mabes Polri secara berjenjang hierarkis menghormati proses hukum dan menunggu penyelesaian sebagaimana hal yang semestinya untuk diteruskan kepada atasannya sebagai memo resolusi perkara. Bahwa dalam pertimbangan pelaksanaan tugas setiap koordinator dibantu staf melengkapi data fakta untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, diperlukan upaya di dalam rangka berkala untuk menetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur apa yang telah ada dan mencukupi apa yang belum dilaksanakan, menuntut melakukan tindakan tegas kepada anak buah. Bahwa pembatalan perkawinan telah membawa dampak akibat pengaruh dan juga kompensasi pada instansi di luar dinas, yaitu keluarga besar Solihul Hadi dan keluarga lainnya. Bahwa pada pasal 15 Adendum Undang-Undang Nomor 74 Ayat 1 yang berbunyi seorang PNS yang melanggar salah satu kewajiban berbagi dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 jungto ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 4 ayat 1 tidak melaporkan unsur perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan dan menyelesaikan hutang-hutangnya setelah putusan wan prestasi, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 jungto 45 1999 tentang peraturan disiplin PNS. Lihat tuntutan saya atas kewajiban tersebut. Seharusnya para pihak memberi jawaban dan pertimbangan untuk kita teruskan kepada Polda Jawa Tengah maupun Polresta Pati dalam rangka meneliti kesalahan
overmah jabatan, di mana pejabat melalui saluran hierarkis dapat melayani paling tidak 3 bulan setelah menerima somasi atau laporan dari para pihak. Kami meminta, dalam permintaan saya ini kami sampaikan, kami terangkan bahwa saudari IWW selaku istri telah melakukan kekejaman, fitnah, penganiayaan, hoak secara lahir dan batin kepada saudara Sholihul Hadi, menerlantarkan, mengabaikan tanggung jawab dan meninggalkan suami dalam keadaan tidak berpenghasilan, dalam keadaan menganggur dan tidak bekerja, dan secara berturut-turut membiarkan dalam kesengsaraan selama 15 tahun tanpa alasan yang sah ataupun dengan alasan tanpa kemampuan menuntut hal itu di luar kemampuan. Bahwa sesuai pengakuannya sendiri, dalam permintaan hak ini saya ajukan secara nomatis, mutandis, tertulis, dan semua alasan penolakan atas izin bercerai sebagaimana nomenklatur yang saya sampaikan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas maupun inspektorat, namun tidak digubris atau tidak diindahkan oleh saudari WW, maka tuntutan balik saya sebagai berikut. 1. Meminta semua pengembalian, pengeluaran dana, budidara biaya yang kami keluarkan untuk membantu saudari IWW menjadi PNS mulai dari pendidikan sampai dengan diangkat PNS senilai 250 juta. Yang kedua, meminta rehabilitasi akibat sakit jiwa yang dijanjikan oleh saudara dalam rehabilitasi senilai 200 juta dan denda jika tidak terbukti saudara Sholihul menderita sakit jiwa 20 miliar 800 juta dituntut kepada negara. Jadi tuntutannya adalah 450 juta. Yang ketiga, meminta ganti rugi atas penterlantaran pembayaran terhutang yang dilakukan oleh saudara IWW secara tidak langsung kepada saudara Sadio sebesar 85 juta, kepada saudara Sudarmadi, kepada saudara Jaryo, kepada dan lainnya yang terhitung total 470 juta. Yang selanjutnya IWW diminta mengembalikan utang-utang kepada saudara-saudara kami dan keluarga kami semuanya secara cash, jika tidak maka dituntut untuk diproses secara hukum dan masuk kepada 372, 378 diberhentikan dengan tidak hormat dari PRS dan menjalani proses hukuman selama 5 tahun penjara. 5. Meminta agar IWW mengembalikan seluruh surat-surat penting, sertifikat talon, rekening, surat-surat lainnya, BPKB dan surat nikah yang menjadi data pernikahan berupa sertifikat tanah dan lainnya yang diduga digelapkan dengan cara tertutup, atau hal yang lainnya yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan secara berkala dan penyelesaian bisa dilakukan secara tertutup atau mutandis di dinas pendidikan ataupun di kepolisian terkait, yaitu Winong, Gabus, dan Tambak Romo, ataupun alternatif lainnya menjaga amanah Bapak Bupati Pati yang diselenggarakan sebaik-baiknya. Selanjutnya atas pertimbangan tersebut kami juga melaporkan hal ini kepada Polda Jawa Tengah melalui SPKT Tempuran Magelang. Terkait urgensi tanggapan saya atas laporan dugaan persekusi, eksekusi, penculikan, perampasan, dan penguasaan dan membawa kabur anak yang saya sampaikan kepada PPA yang akan diproses hukum secara terpisah, dan istri saya yang dilakukan oleh saudara Muhammad Sholihin dan kroni-kroninya, oknum anggota polisi atas nama Karsono dan Bambang Permadi. Klarifikasi tertulis yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu sebagai tindak lanjut penanganan kasus, yaitu kasus penipuan, pencurian, penggelapan, perampasan, berantai yang dilakukan juga oleh Indah Wahyu Widiawati binti Jamari dibantu oleh ibunya atas nama Siti Aisyah di wilayah hukum Polres Pati, di mana mengintimidasi saya untuk melepaskan secara paksa anaknya. Dimohon agar Bapak semuanya berkoordinasi dengan Kapolres Pati tentang bagaimana tindak lanjut sinergis antara Polres Magelang dan Polresta Pati. Demikian klarifikasi lanjutan ini kami sampaikan untuk saya sampaikan kepada Polresta Pati dengan segala hormat dan keterbatasan saya sesuai dengan laporan polisi nomor B602-11/2012 Sektor Tempuran atas delik aduan atas nama Sholihul Hadi SAG SPD SH pekerjaan wartawan melaporkan saudara Mamoh atau Muhammad Sholihin, kepala dusun Papuan, Desa Prajekstan Tempuran Magelang,
sehubungan dengan dugaan turut serta melakukan kejahatan kekerasan kepada saudara Solihuddin, mengeroyok di depan rumah mertua. Selanjutnya, kasus ini juga sudah saya sampaikan kepada para pihak agar didalami satu persatu soal penyekapan anak saya. Anak saya disekap hingga dengan saat ini tidak dipertemukan dengan saya, dan saya dipersekusi dan dipersepsi seorang-orang seolah-olah menderita gangguan jiwa. Jadi siapapun yang menganggap dan mengkonsultasikan saya seorang bergangguan kejiwaan, saya tuntut 20.800.000.000 rupiah atau masuk jeruji besi 20 tahun. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak, terutama kepolisian, Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo, serta Polresta Pati dan pihak terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.